Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua penyimak juga mengaji. Alhamdulillah untuk pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali mengkaji kitab himpunan dari saudara kita di Islam Jamaah, yaitu kitab Ahkam. Untuk pagi ini kita akan meneruskan penjelasan kita, pengajian kita halaman 48 bagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Dawud qala hadatsana Arimun qala hadatsana Hamad qala hadatsana Ubaidullah bin Umar an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yubghidhuhumullahu azza wa jal. Ada 4 golongan yang dibenci oleh Allah azza wa jal. Allah membenci mereka. Yang pertama yaitu al-baya'ul halaf. Baya'ul halaf, pedagang yang banyak sumpahnya. Yang kedua yaitu wal faqir al-mukhtar. Al-mukhtal, orang fakir tapi dia sombong. Yang ketiga wasyaikhu zani, orang tua yang melakukan zina. Dan yang keempat adalah al-imam al-jair, seorang imam yang atau pemimpin yang zalim, yang menyimpang. 4 golongan ini oleh Allah dibenci. Pertama, al-baya'ul halaf, pedagang yang banyak sumpahnya, karena dia menjadikan agama sebagai alat dagang. Apa agamanya itu? Sumpah. Sumpah itu kan termasuk bagian dari agama, ajaran agama. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari dunia. Berarti agama itu dihinakan. Demi Allah saya mendapatkan barang ini dengan nilai sekian, padahal tidak demikian. Saya jual ke Anda sekian. Berarti ini pedagang-pedagang yang banyak sumpahnya menjadikan agama sebagai alat dagang, ini termasuk golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-fakir al-mukhtal. Orang yang fakir tapi dia sombong. Karena tidak ada faktor dunia yang membuatnya sombong, ini berarti dia murni mempunyai penyakit hati. Kalau orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kecantikan atau rupawan, mereka sombong wajar karena mempunyai, meskipun tidak diperbolehkan, tapi sombong ada yang disombongkan. Rupanya, hartanya, jabatannya, keturunannya. Nah ini orang, dia tidak memiliki faktor dunia sama sekali, tapi dia congkak atau sombong. Berarti ini termasuk punya penyakit hati. Kemudian wasyaikhu zani, orang tua yang berzina. Orang tua itu syahwatnya sudah lemah. Tetapi demi maksiat, dia berani melakukan zina. Demi menghidupkan maksiatnya, demi menghidupkan syahwatnya, dia berani melakukan maksiat, zina itu. Ini juga dibenci oleh Allah. Orang tua itu kan seharusnya lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan ibadah. Yang keempat yaitu pemimpin yang zalim. Nah ini yang paling berat. Karena apa? Karena kezalimannya itu tertata, merusak banyak orang. Kenapa ini sering dibawakan oleh ulama-ulama salaf tentang pemimpin-pemimpin yang zalim? Karena kerusakan pemimpin yang zalim itu tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi menular kepada umat. Inilah yang ditakuti oleh ulama-ulama salaf. Akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam an Su'aibin an Lais qala hadatsana Khalidun an ibni Abi Hilalin an Yazid bin Abdullah an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jihadul kabir was-saghir wad-dha'if wal mar'ah
al-hajjul wal umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jihad bagi orang tua, anak kecil, orang-orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Dari hadis ini kita mengetahui makna jihad. Dalam hadis ini tidak hanya mengeluarkan tenaga dengan pedang untuk memerangi orang-orang kafir, tapi haji dan umroh disebut sebagai jihad itu karena di dalamnya ada mujahadah. Mujahadah itu perjuangan untuk melawan diri dan kepayahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jihad itu tidak selalu bermakna perang. Ada jihad dengan hartanya, ada jihad dengan dirinya, ada jihad dengan lisan dan amalnya. Dan ini kenapa haji dan umroh itu disebut sebagai pengganti jihad qital. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi anna man ajaza anil jihad bisayf. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa siapapun yang tidak mampu berjihad menggunakan pedang, syuri'a lahu jihadun akharun wa huwal hajj wal umrah. Maka disyariatkan baginya jihad yang lain, yaitu haji dan umrah. Itu dalam Fathul Bari. Jadi ini pahala di sini bukan kiasan, tapi memang penyebutan pahala itu setara dengan jihad. Hadis ini menunjukkan keutamaan haji dan umrah dan bahwa keduanya menempati posisi jihad dalam hal pahala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Jadi syariat itu ternyata adil. Syariat Islam itu adil. Allah tidak membebani yang lemah dengan jihad peperangan, tapi tidak menghilangkan peluang dalam hal pahala jihad. Mereka tetap mendapatkan pahala jihad, maka diberi jalan ibadah lain yang setara di dalam pahala. Ini menunjukkan kekuasaan rahmat dari syariat ini. Jadi hadis ini bukan sekedar informasi keutamaan haji, itu tidak, tapi menunjukkan suatu kaidah yang sangat besar. Jadi setiap kondisi hamba ternyata Allah menyiapkan pintu jihad sesuai dengan kemampuannya. Orang yang kuat, yang punya kemampuan, dia jihad lewat qital, peperangan. Orang yang lemah, dia jihadnya lewat ibadah. Orang yang kaya, jihadnya lewat harta. Dan orang yang alim, itu jihadnya lewat pena, lewat ilmu. Semua tetap bisa meraih derajat mujahid. Kadang orang itu menyangka jihad itu hanya milik orang yang kuat saja, yang datang ke peperangan. Padahal Rasulullah SAW itu membuka pintu jihad untuk orang tua, untuk wanita, untuk anak kecil, untuk orang lemah melalui haji dan umroh. Maka siapa yang meremehkan haji dan umroh, sejatinya ia meremehkan pintu jihad yang Allah siapkan untuknya. Kita nggak usah haji dan umroh, karena jihad dengan peperangan saja itu sudah hukumnya mati syahid. Bukankah orang yang haji dan umroh itu dibangkitkan dengan syafaat, memakai pakaian yang yang dipakai pakaian ihram. Gitu. Orang haji, orang umroh ketika dia mati itu juga dikubur menggunakan pakaian ihramnya sebagai saksinya, dan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Sama seperti orang yang jihad fi sabilillah, ketika mereka melawan musuh mati, maka dibangkitkan dengan darah-darahnya, itu juga sebagai saksi. Saksi ini secara pahala sama, mujahadahnya itu sama, sama-sama untuk beribadah kepada Allah, hanya lewat jalannya yang berbeda. Akhbarana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraisin Al-Marwazi qala hadatsana Al-Fudail wa huwa ibnu Iyad an Mansurin an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuk raja kama waladatuhu ummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang haji ke Baitullah
Lalu ia tidak berkata falam yarfus, dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Rafas itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani al-kalamul fahis. Rafas itu adalah ucapan kotor. Wa yadkhulu fihi dzikrul jima', dan di dalamnya, dalam ucapan itu mengandung pembicaraan yang mengarah kepada jima. Itu namanya rafas. Artinya tidak hanya zina saja, tapi ketika ucapan yang menjurus kepada perjimakan itu sudah tidak diperbolehkan ketika kita datang untuk haji. Sedangkan walam yafsuk itu, kalau Imam An-Nawawi menjelaskan, al-fusuqu huna jami'ul ma'asi. Fusuk di sini mencakup seluruh kemaksiatan, bukan hanya dosa besar, tapi semua maksiat, semua hal maksiat yang menentang perintah Allah itu dijauhi selama haji. Sedangkan roja'a kama waladathu ummuh, kembali sebagaimana dilahirkan ibunya, itu menurut ulama maksudnya adalah roja'a bin ghairi dzambin, kembali dengan tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir, 0 dosa. Jadi haji itu bukan sekedar perjalanan fisik saja, tidak, tapi perjalanan untuk mensucikan diri dari lisannya dijaga, dari hatinya juga dijaga, amalnya dijaga. Karena yang dihapus itu bukan cuma dosa kecil saja, tetapi seluruh dosa itu dihapus jika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Maka yang jadi renungan kita, banyak orang pulang haji membawa koper oleh-oleh banyak, tapi lupa membawa pulang dengan hati yang bersih. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan pulang seperti harinya ia berangkat, itu tidak, tapi pulang seperti hari dilahirkan ibunya. Artinya kembali itu bukan kembali badan tok, tapi harus kembali dengan jiwa yang baru, yang bersih. Jangan sampai ketika pulang haji justru maksiatnya semakin besar, ibadahnya ngelokro, itu berarti salah. Salah. Hadisna Ishaq ibn Ismail At-Talaqani wa Hanad ibn Sari al-makna wahidin qala Ishaq hadisna Abdullah ibn Sulaiman an ibni Abi Arubah an Qatadah an Asrah an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaik an syubrumah. Sesungguhnya, kata Ibni Abbas, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki, dia mengatakan ketika hajinya, labbaik an syubrumah. Labbaik an syubrumah. Jadi dia haji tapi mewakilkan orang lain. Qala man syubrumah, ketika ada seorang sahabat yang haji tapi harusnya untuk meniatkan dirinya sendiri, dia meniatkan orang lain. Ditanya oleh Rasulullah, siapakah syubrumah itu? Qala akhun li au qaribun li. Wahai Rasulullah, syubrumah itu adalah saudaraku, atau dalam hadis lain, lafaz lain, dia adalah kerabatku. Qala, Nabi kemudian mengatakan, hajahta an nafsik, apakah kamu sebelumnya sudah pernah haji? Qala la, belum Nabi, saya tidak pernah haji, baru kali ini saya haji dan saya mewakilkan untuk saudara saya. Jadi hajinya itu haji badal. Qala hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Tidak gitu, kamu pertama haji dulu, tahun ini kamu haji untuk dirimu sendiri, setelah itu baru kamu haji untuk syubrumah. Jadi ini hadis ini menunjukkan tidak sahnya berhaji untuk orang lain sampai dia berhaji untuk dirinya sendiri. Itu kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Fihi annahu la yasuhul hajju an ghairihi hatta yahuju an nafsih. Tidak boleh, tidak sah haji seseorang sebelum dia haji untuk dirinya sendiri. Kemudian Ibnu Qudamah itu juga menjelaskan, Ibnu Qudamah rahimahullah juga menjelaskan hadza nasun fi anna
hajjal badal la yajuzu illa ba'da hajjil fardhi an nafsih. Ini nas secara tegas bahwa badal haji itu tidak boleh kecuali setelah menunaikan haji wajib untuk dirinya sendiri. Apa faedah dari hadis ini? Hadis ini menjadi satu kaidah besar dalam hal ibadah. Perbaiki ibadah diri sendiri dulu, baru mengurusi ibadah orang lain. Jangan sibuk mewakili orang lain sementara kewajiban diri sendiri belum selesai. Ini yang jadi renungan kita, betapa banyak orang itu ingin mewakili dakwah, mewakili jamaah, mewakili umat, tapi dia lupa satu hal yang mendasar. Apa itu? Nah, dia lupa, sudahkah engkau menyelesaikan kewajibanmu sendiri di hadapan Allah? Kewajiban dia masih terbengkalai. Tapi dia nekat mau mewakili orang lain. Jadi lafaz ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama apa? Kita menjaga diri kita sendiri, baru orang lain. Hadatsana Musaddatun hadatsana Isa ibn Yunus hadatsana Ibnu Jurayj an Yahya bin Ubaid an Abi an Abdullah bin Sa'ib bin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina ruknain, tidak ada di antara dua pojok rukun Yaman dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan, membaca di antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan wa hadza du'a'u jam'u khairid dunya wal akhirah. Doa ini menghimpun seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sangat mustajab, di dalam tawaf, di dalam ibadah yang sangat agung. Nabi tidak membaca doa yang panjang, ya kan? Tidak membaca wirid yang khusus. Beliau membaca doa ringkas, tapi mencakup segalanya. Karena kebaikan dunia tanpa kebaikan akhirat itu akan celaka. Di dunia baik tapi di akhirat nggak baik, itu akan celaka. Kebaikan akhirat saja tanpa adanya kebaikan dunia itu akan dijalani dalam keadaan berat. Di dalam dunia cobaannya berat, tidak ada kebaikan sama sekali. Meskipun di akhirat dapat kebaikan, tapi dia menjalannya dalam keadaan berat. Maka keselamatan dari neraka itulah tujuan akhir. Maka Rasulullah berdoa agar diberikan kebaikan baik di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini. Akhbarana Muhammad ibn Yahya ibn Ayyub qala hadatsana Sulaiman ibn Habban yaitu Abu Khalidin an Amr bin Qais an Ashimin an Syaqiqin an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathul hadid wadh-dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjil mabrur thawabun dunal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud ini, iringilah, artinya sering-seringlah antara haji dan umroh. Ikutkanlah antara haji dan umroh karena keduanya itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Al-faqra wa dzunub. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi, menghilangkan kotoran emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi yang haji mabrur kecuali surga. Walaisa lil hajjil mabrur thawabun dunal jannah.
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah itu mensucikan hati dan menghilangkan karatnya. Maka Mubarakufuri dari syarah, kalau Al-Mubarakufuri itu syarah dari Sunan Tirmidzi. Dia mengatakan menghilangkan kefakiran yang fianil faqara itu maksudnya bil barokati wa rizki, maksudnya dengan kebarokahan dan keluasan rezeki, diberikan rezeki yang barokah dan rezeki yang luas. Apa faedahnya? Nabi SAW menyamakan dosa dengan karat. Sedangkan haji dan umroh itu disamakan sebagai api pembersihnya. Artinya yang dibersihkan bukan hanya dosa, tapi hati yang mulai berkarat. Artinya yang berkarat oleh dunia, hati yang masih nyantol ke dunia. Ketika seseorang pulang membawa haji yang mabrur, maka keinginan dia terhadap dunia itu semakin kecil. Keinginannya terhadap dunia itu semakin kecil, dosa-dosanya diampuni. Tapi terkadang kebalik, justru orang yang pulang haji dan umroh, ketika pulang haji dan umroh, keinginan dunianya semakin besar. Ini menandakan bahwa hajinya itu belum mabrur. Hajinya bukan haji yang mabrur. Maka hati-hati teman-teman yang menjalankan haji itu, kita taqarrub kepada Allah di sana, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita merealisasikan doa kita ketika kita pulang ke negeri kita masing-masing, yaitu dengan bertaqarrub kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, jangan justru semakin gila terhadap dunia. Ini kebalik seperti itu. Akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Zubair an Abdullah ibn Babah an Jubair bin Mut'im anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abd Manaf la tamna'unna ahadan tafa bi hadzal bait wa shalla ayyu sa'ah sya' min lailin aw naharin. Wahai bani Abd Manaf, janganlah kalian menghalangi siapapun yang tawaf di Baitullah ini, jangan dihalangi, ataupun jangan menghalangi sholat pada waktu apapun yang mereka kehendaki, baik malam maupun siang. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tawaf dan sholat di sekitaran Ka'bah, di sisi Ka'bah, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun, tidak boleh. Di dalamnya ada dalil bahwa sholat setelah tawaf itu boleh dilakukan di semua waktu, termasuk waktu-waktu larangan di selain Masjidil Haram. Kalau waktu-waktu larangan itu berlaku di luar Masjidil Haram, di luar di sekitaran Ka'bah, itu tidak berlaku di Masjidil Haram. Di sekitaran Ka'bah itu tidak berlaku. Sholat di waktu sore, tengah hari, tengah siang, tawaf dan sholat itu tidak berlaku larangannya. Dan kita tidak boleh, jika ada orang tawaf, ada orang sholat, itu tidak boleh dihalangi. Karena apa? Karena Baitullah itu bukan milik sebuah kabilah saja. Makanya Rasulullah mengatakan sebagai yang sebagai penjaga Ka'bah mulai zaman Rasulullah, yaitu dari Bani Abdi Manaf, itu mulai zaman sebelum Rasulullah. Orang yang meramut Ka'bah itu Bani Abdi Manaf ini. Kalau yang memberikan minum orang-orang yang haji dan umroh orang haji itu dari Bani Abbas Allah itu. Abdi Manaf ini yang meramut Ka'bah itu. Itu saja tidak boleh menghalangi orang sholat dan tawaf di Baitullah di waktu apapun. Karena Baitullah itu bukan milik kabilah, bukan milik kelompok, bukan milik penjaga saja, tapi Ka'bah itu milik kaum muslimin seluruhnya. Tidak boleh ada yang merasa lebih berhak mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Itu tidak boleh. semua miliknya kaum muslimin. Mereka mendekat kepada Allah di situ, berdoa di situ, beribadah di situ, tidak boleh dicegah. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah, Masjid Nabawi itu masih ada ditutup, pintunya itu ditutup.
dikunci itu kalau malam itu jam 11 atau jam 12 itu dikunci, nanti dibuka lagi ketika sepertiga malam yang awal itu dibuka lagi. Jadi nggak ada yang tiduran di masjid, keluarkan semua. Sedangkan di Masjidil Haram itu terbuka 24 jam. Masya Allah. Hadatsana Ali bin Muhammad hadatsana Abu Muawiyah an Hajjaj an Atha an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratun fi Ramadan ta'dilul hajjatan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu setara dengan satu haji. Kalau dalam riwayat lain itu ta'dilu hajjatan ma'i, setara dengan haji bersamaku Rasulullah. Ini maksudnya setara itu dalam hal pahala. Ai fi thawabi la fil ijza. Maksudnya setara di sini adalah setara dalam hal pahala, bukan menggugurkan kewajiban haji, itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi di dalamnya ini, dalam hadis ini terdapat keutamaan umroh di bulan Ramadan, yang mana pahalanya dilipat gandakan. Fihi fadlul umrati fi Ramadan wa anna thawabaha yudha'af. Ini di dalamnya terdapat keutamaan umroh di bulan Ramadan dan dilipat gandakannya pahala. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan waktu itu mempengaruhi besar pahala amal. Amal yang sama, tapi di waktu yang berbeda, nilainya juga berbeda di sisi Allah. Sama-sama umroh, yang satu umroh di bulan Ramadan, satu di selain bulan Ramadan, pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Ini yang dikatakan kemuliaan waktu mempengaruhi besar pahala suatu amal. Amal yang sama, tapi di waktu yang berbeda, itu menghasilkan nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Isa ibn Hamadin al-Nisri anba'ana Lais ibn Sa'din akhbarani Aqil an Muhammad bin Muslimin annahu qala inna Abu Salamah ibn Abdurrahman bin Auf akhbarahu anna Abdullah bin Adhi bin Ibn al-Hamra qala lahu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatih waqifun bil haswarah. Jadi Abdullah bin Adhi dia mengatakan, berkata kepada siapa ini, Abu Salamah, saya melihat Rasulullah SAW, beliau naik ontanya kemudian berhenti di sebuah tanah haswarah. Haswarah itu salah satu tempat di Mekah. Salah satu tempat di Mekah. Berhenti. Yaqulu, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilayya. Kata Rasulullah ketika berhenti di tanah Haswarah, kemudian memandang daerah Mekah, beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah maksudnya, sesungguhnya engkau Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi yang wa ahabbu ardillahi ilayya, dan bumi yang paling saya cintai, buminya Allah yang paling saya cintai. Wallahi laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, seandainya saya tidak diusir darimu, maka saya tidak akan keluar darimu. Kalau dalam lafaz lain itu wallahi innaki, di sini innaka, innaki. Seandainya saya tidak diusir darimu, saya tidak akan keluar darimu. Jadi di sini dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan kota Mekah, besarnya cinta Nabi kita Muhammad SAW kepada Mekah, dan bahwa keluarnya beliau dari Mekah itu bukan karena suatu pilihan, tapi karena dipaksa. Ini dijelaskan oleh pensarahnya Mubarkufuri rahimahullah dari Sunan Tirmidzi itu, fihi bayanun fadl Makkah wa syiddati hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Di sini terdapat penjelasan bahwa tentang keutamaan Mekah dan sangatnya Rasulullah mencintai kota Mekah. Dan keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah itu bukan karena suatu pilihan, tapi karena keterpaksaan, diusir oleh penghuni Mekah. Dan di sini hadis ini juga menunjukkan bahwa
diusir dari kampung halaman itu termasuk ujian paling berat yang menimpa manusia. Wa fihi dalilun ala annal ikhraj minal autan min asyad ma yalqahul insan. Termasuk ujian yang paling berat yaitu ketika seseorang diusir dari kampung halamannya. Nah, hijrahnya Nabi SAW itu bukan karena dia ingin pindah dari Mekah ke Madinah, tetapi karena kebenaran membuat beliau terusir. Dan inilah menjadi sunatullah, bahwa orang-orang yang membawa kebenaran itu seringkali bukan keluar dengan tenang, tapi dipaksa keluar oleh penolakan manusia. Sekarang kita lihat teman-teman kita yang saat ini hijrah. Ketahuilah hijrah itu mahal. Hijrah itu mahal. Bukan karena jarak yang ditempuh, tetapi karena keyakinan yang ditinggalkan dan kebenaran yang dia pilih. Rasulullah SAW mencintai Mekah, namun beliau keluar darinya karena tauhid. Yang beliau bawa tidak lagi bisa ditoleransi oleh kaumnya. Kan Rasulullah mengatakan, wallahi, ini innaki la khairun ardillah. Demi Allah, engkau Mekah itu sebaik-baiknya buminya Allah. Walaula anni ukhrijat minki ma kharajtu. Kata Rasulullah, seandainya saya tidak diusir dari kota Mekah ini, darimu, maka saya tidak akan pernah keluar. Jadi hijrah itu bukan karena benci tempatnya, itu tidak, tetapi karena tidak bisa lagi tinggal bersama kebatilan saat itu. Maka teman-teman semua yang saat ini sedang hijrah, ketika seseorang hijrah itu, misalkan seseorang hijrah dari faham Islam jamaah, ia bukan sedang meninggalkan temannya, bukan sedang meninggalkan kenangan, atau bukan sedang meninggalkan meninggalkan keluarganya, atau bukan sedang mencari kelompok baru, tapi dia sedang menyelamatkan akidahnya. Jenengan yang hijrah dari Islam jamaah itu sebenarnya meninggalkan akidah lamanya, karena kita mulai sadar bahwa ketaatan yang dulu kita anggap ibadah ternyata menabrak batas-batas syariat. Bahwa baiat yang dulu kita anggap jalan satu-satunya jalan surga ternyata tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa jamaah yang dulu kita banggakan ternyata tidak sama maknanya dengan jamaah yang dimengerti oleh para sahabat. Dan di titik inilah hati itu sudah tidak bisa berdamai lagi. Pilihan satu-satunya apa? Hijrah. Hijrah. Karena kita memilih pilihan bahwa yang dimaksud al-jamaah itu adalah kesesuaian dengan kebenaran, menatapi agama yang sesuai dengan kebenaran, manhaj itu, meskipun hanya sendirian. Maka ketika seseorang mulai memahami pengertian jamaah yang sesungguhnya, mulai dia sadar yang dia tinggalkan itu sebenarnya bukan jamaah yang hakiki, itu tidak, tetapi dia meninggalkan satu firqah untuk menuju jamaah yang sebenarnya. Maka seorang sahabat, tabi'in, Fudail bin Iyad itu mengatakan, rahimahullah, mengatakan, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatis saqilin. Ikutilah jalan-jalan hidayah, jangan tertipu sedikitnya orang yang menempuhnya. Meskipun yang hijrah itu sedikit, karena itu jalan hidayah, maka tetap ikutilah. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wala taqtur bikathratil halikin. Dan jauhilah jalan-jalan kesesatan, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang rusak. Meskipun kita melihat, misalkan teman-teman yang sudah hijrah, kita melihat fenomena jamaah yang kita tinggalkan ternyata sudah mendunia, ya kan? Sudah ada di berbagai macam negara. Tapi kalau akidahnya salah, gambaran mereka yang seolah-olah menjangkau seluruh dunia, itu jangan sampai membuat kita tertipu untuk kembali lagi. Hijrah itu dari faham yang keliru, kita hijrah dari faham yang keliru. Ini sering membuat orang itu terlihat sendirian. Misalkan di dalam satu daerah atau satu kelompok, yang hijrah cuma beberapa. Ini sering membuat orang sendirian. Tapi disitulah
dia sedang berjalan di atas jejak orang-orang terdahulu, jejak salaf. Mengapa hijrah ini sangat berat? Kita kan merasa berat, ya kan? Hijrah itu terasa berat. Dulu di dalam jamaah enak, ngaji 3 kali seminggu, bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik. Kemudian ketika kita tahu kebenaran, kita tinggalkan komunitas itu. Ini seolah-olah kan berat. Kenapa terasa berat? Karena yang kita tinggalkan bukan sekedar pemahaman saja, teman-teman. Tapi yang kita tinggalkan hubungan, relasi, kerabat, kedudukan, dapuan, penghormatan yang dulu dalam jamaah didapuk, dihormati oleh jamaahnya. Kemudian lingkaran pergaulan, bahkan keluarga. Ini persis seperti yang dialami oleh para nabi ketika mereka hijrah. Nabi Muhammad SAW juga hijrah. Nabi Musa alaihissalam juga hijrah ketika dikejar oleh kaumnya. Nabi Isa pun juga hijrah, kemudian diangkat oleh Allah. Nabi Ibrahim pun ketika kaumnya, bapaknya dalam keadaan kekafiran, Nabi Ibrahim juga hijrah bersama istri dan anaknya. Dan semua para nabi juga hijrah. Kita pun juga demikian, kita hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan di setiap nabi itu musuh, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka meluruskan sesuatu yang dianggap benar. Kita juga demikian, kita hijrah karena kita meluruskan sesuatu yang selama ini dianggap benar oleh teman-teman kita di Islam jamaah. Kemudian mereka tidak menerima. Ada yang hijrahnya itu dipaksa, DNA, dipaksa baru hijrah. Ada yang hijrahnya itu tidak sadar. Tidak sadar kenapa? Difoto, kemudian ketahuan oleh pengurus, sebenarnya dia tidak niat hijrah. Akhirnya dengan adanya foto itu sampai tersebar, kemudian dia difitnah, akhirnya hijrah. Ya demikian itulah proses hijrahnya seseorang itu sendiri-sendiri, tidak sama. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga mengatakan tentang perbedaannya al-bid'ah dengan ahli sunnah. Ini memahami dalam hal hijrahnya itu, ahlul bid'ah yawaluna 'alal asma' wal jama'at, kata Ibnu Taimiyah, wa ahli sunnah yawaluna 'alal haqq. Ini perbedaannya. Ahlul bid'ah itu selalu bisa dilihat itu loyalnya mereka itu karena suatu nama dan kelompok. Sedangkan ahli sunnah itu bisa dilihat loyalnya itu karena kebenaran. Disinilah perbedaannya. Ketika seseorang hijrah di dalam Islam jamaah, berarti ia sedang memindahkan yang loyalitas dari nama kelompok kepada kebenaran. Dulu kita kan kelompoknya apa? Jamaah. Nek gak jamaah salah. Jadi yang benar tuh hanya jamaah kita tok ini. Jamaah. Ya kan? Di luar jamaah firqah. Bukan lagi kebenaran. Sedangkan setelah kita tahu ini membuat firqah baru, jamaah ini firqah baru, kita keluar dari firqah ini. Yang menjadi loyalitas kita apa? Kebenaran. Siapapun yang mengikuti Quran hadis, entah itu di Indonesia, entah itu dimanapun, entah itu di berbagai organisasi manapun, selama yang diikuti adalah Quran hadis, maka dialah saudara kita se-muslim, tidak mengkotak lagi. Maka jangan heran jika setelah hijrah ini jenengan dituduh sebagai ingin jadi imam, dituduh memecah jamaah, dituduh salah niat, bahkan difitnah keluar dari agama Islam, keluar dari jamaah. Karena memang begitulah cara kelompok untuk mempertahankan pengikutnya. Padahal yang kita lakukan hanya satu, kita ingin beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat. Gitu. Jangan sampai kita terhanyut, artinya susah ketika hijrah ini susah, jangan. Karena Allah sudah menyiapkan lapangan yang sangat besar sekali. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi
muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan dapati bumi ini ternyata lapang dan luas sekali. Maka jika hari ini kita merasa asing setelah meninggalkan faham jamaah, Islam jamaah itu merasa sendirian, merasa kehilangan banyak hal, maka tenanglah. Kita tidak kehilangan jamaah. Justru kita sedang menemukan jamaah yang sebenarnya. Dan mungkin inilah jalan hijrah yang Allah tunggu dari kita. Satu hadis lagi. Hadisna Abu Bakar ibn Khalaf, hadisna Mu'adz ibn Hisham, hadisna Abi an Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum ayyamus bil Madinah falyaf'al fa inni asyhadu liman mata biha. Barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk wafat di Madinah, maka hendaklah dia wafat di sana, karena aku akan fa ini asyhadu liman mata biha, maka aku akan memberikan saksi bagi orang yang bisa mati di Madinah. Kalau dalam hadis lain fa ini asfa liman yamut biha, saya akan memberikan syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang tinggal di Madinah, bersabar atas kesulitannya sampai dia wafat di Madinah. Ini kata Imam An-Nawawi, disunahkan menetap di Madinah dengan sabar dengan kehidupannya, karena berharap kebarokahan dan syafaat dari Nabi. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini bukan perintah wajib, bukan pula dalil bahwa setiap muslim harus pindah ke Madinah. Tapi hadis ini adalah keutamaan seseorang tinggal di Madinah dan keutamaan orang yang wafat di kota Nabi. Anjuran bagi orang yang mampu, bukan kewajiban setiap muslim, itu tidak. Karena para sahabat sendiri banyak yang wafat di luar Madinah, ada yang wafat di Syam, ada yang wafat di Irak, di Mesir, di berbagai negeri Islam, dan tidak ada satupun ulama zaman dulu yang memahami hadis ini sebagai kewajiban hijrah ke Madinah. Inti maknanya ini hadis adalah hadis fadilah, keutamaan, bukan hadis tasri', bukan hadis pensyariatan kewajiban. Siapa yang mampu dan Allah mudahkan, itu kemuliaan baginya, dan siapa yang tidak mampu maka dia tidak berdosa sama sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah. Dan kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.